Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kami, channel Benny dan Ina Journey. Pada kesempatan hari ini, kami akan membahas secara singkat dari sejarah berdirinya Masjid Ki Muara Ogan yang beralamatkan di Jalan Ki Muara Ogan, Kertapati, Palembang. Sudah berdiri selama 3 abad lebih, Masjid Ki Muara Ogan atau lebih akrab disapa Masjid Ki Muara Ogan menjadi salah satu masjid tertua di Palembang setelah Masjid Agung Palembang. Masjid ini didirikan pada tahun 1310 Hijriah atau 1871 Masehi oleh ulama besar Palembang yang sangat terkenal di zamannya, yaitu Kiai Haji Mas Agus Haji Abdul Hamid atau lebih dikenal dengan sebutan Kiai Marogan. Penamaan masjid ini diambil dari nama julukan bagi ulama besar Palembang yang bernama lengkap Kiai Haji Mas Agus Abdul Hamid bin Mahmud yang terkenal gigih memperjuangkan Islam di Palembang. Ki Marogan dikenal sebagai ulama yang memiliki harta yang sebagian besar untuk menyebarkan agama Islam. Dulunya beliau saudagar kaya, pengusaha kayu bakar, bahkan saudara-saudaranya ada yang menetap di Mekah. Jelas bendahara daripada Yayasan Masjid Ki Marogan Palembang. Sebagai pengusaha yang sukses di zamannya, Ki Marogan mendirikan masjid di pertemuan antara Sungai Musi dan Sungai Ogan. Dan dari segi arsitektur bangunan, masjid ini sama dengan Masjid Agung Palembang. Masjid ini bernama Masjid Jami Haji Abdul Hamid bin Mahmud. Akan tetapi, masjid ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan Masjid Kiai Muara Ogan, yakni masjid yang didirikan oleh kiai yang bertempat tinggal di tepi Sungai Musi, Muara Ogan. Lama-kelamaan, penyebutan Muara Ogan menjadi Marogan atau Merogan, sehingga nama Mas Agus Haji Abdul Hamid sering dipanggil Kiai Mas Agus Haji atau Kiai Marogan, dan masjidnya populer dengan sebutan Masjid Muara Ogan. Nama Kiai Marogan sekarang ini juga diabadikan sebagai nama jalan, mulai dari Simpang 4 Jembatan Musi 2 Kembang Agung sampai dengan Simpang 4 Jembatan Kertapati 1 Palembang. Pada mulanya, masjid ini digunakan sebagai tempat sholat dan mengaji, serta belajar agama bagi para keluarga dan masyarakat sekitar kampung Karangberai Kertapati. Karena sebagai ulama, Kiai Haji Mas Agus Abdul Hamid mempunyai banyak murid, dan salah satu muridnya sekaligus teman dekatnya yaitu Kiai Kemas Haji Abdurrahman Deramat atau sering disebut Kiai Delamat yang mendirikan Masjid Al-Mahmudiyah Suro 32 Ilir Palembang. Kemudian, masjid yang semula milik pribadi Kiai Muara Ogan ini diwakafkan bersama dengan Masjid Lawang Kidul 5 Ilir Palembang pada tanggal 6 Syawal 1310 Hijriah atau 23 April 1893 Masehi. Karena semakin lama jumlah anggota jamaah Kiai Mas Agus Abdul Hamid semakin bertambah, maka masjid tersebut perlu ditingkatkan fungsinya sebagai tempat sholat Jumat atau masjid jami. Untuk keterangan sendiri, tidak ditemukan catatan yang pasti kapan masjid ini menjadi masjid jami, karena ada dugaan menyatakan bahwa sholat Jumat baru dilakukan setelah persetujuan perawat agama terhadap wakaf tersebut. Sedang dugaan lain menegaskan bahwa masjid tersebut telah digunakan untuk sholat Jumat tidak lama setelah selesai dibangun. Dugaan pertama didasarkan atas anggapan bahwa Masjid Muara Ogan diwakafkan secara bersama
dengan Masjid Lawang Kidul, dan sholat Jumat baru dipersoalkan setelah adanya persetujuan tersebut. Dan dugaan kedua didasarkan atas letaknya yang cukup jauh sehingga tidak banyak berpengaruh terhadap jamaah Masjid Agung. Sementara itu, ukuran asli masjid ini sebelum dilakukan renovasi dan perluasan adalah 18 meter dikali 19 meter. Bangunannya disangga 4 saka guru tiang berbentuk telapan berukuran 0,3 meter dikali 0,27 meter. Sedangkan tingginya mencapai 5 meter. Saka guru dikelilingi 12 tiang penunjang setinggi 4,2 meter dan besar 0,25 meter dikali 0,25 meter. Kayu penyangga ini terbuat dari kayu unglen. Rangka bangunan atap, langit-langit, dan kuda-kuda serta mimbar khas masjid ini juga masih menampakkan keaslian. Masjid ini memiliki arsitektur yang masih dipertahankan lebih dari 1 abad dan menjadi destinasi religi yang sangat mengagumkan. Kiai Marogan wafat pada 31 Oktober 1901 Masehi dan dimakamkan di samping masjid. Makamnya pun dikeramatkan hingga kini dan sering dikunjungi para peziarah yang datang dari berbagai daerah di tanah air. Bahkan banyak juga pengunjung yang datang dari luar negara Indonesia, salah satunya yaitu negara Malaysia dan negara Singapura. Baik itu kunjungan destinasi ataupun berziarah. Demikianlah penjelasan secara singkat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.